Halo semua, selamat datang di video kami. Pada kesempatan ini, kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat proses hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang. Tujuan utama dari video ini adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana PT UN bekerja dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Melalui observasi ini, kami akan mengikuti satu kasus nyata yang sedang disidangkan. Kami akan melihat bagaimana setiap tahapan hukum acara, mulai dari pendaftaran gugatan, mediasi, hingga sidang pokok perkara dan putusan. Dengan memahami proses ini, kita dapat melihat bagaimana asas-asas keadilan diterapkan dalam praktiknya. Tujuan dari pembuatan video ini, yang pertama, memahami langkah-langkah hukum acara di PT UN. Yang kedua, mengikuti peran penggugat, tergugat, dan hakim dalam satu kasus nyata. Yang ketiga, menunjukkan bagaimana sengketa tata usaha negara diselesaikan secara hukum. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hukum acara PT UN. Dengan pemahaman ini, teman-teman semua tidak hanya mengetahui prosedur, tetapi juga menyadari pentingnya peran peradilan dalam menjaga keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya masuk ke dalam duduk perkara. Dalam beberapa kasus yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang, kelompok kami memilih kasus dengan nomor perkara 69-2024-TTUN Semarang. Dengan para pihaknya adalah penggugatnya yaitu Lisa Kartini dan tergugatnya yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Dalam hal ini para pihak bersengketa mengenai sertifikat tanah. Sejauh kami membuat video ini, kasus perkara yang kami ikuti itu belum kunjung selesai. Jadi hingga saat ini sidang masih berlanjut mengenai kesimpulan para pihak. Selanjutnya kami akan memaparkan mengenai sidang yang kami ikuti, yaitu sidang ke-8 pada tanggal 19 November dan sidang ke-9 tanggal 26 November. Baik, yang selanjutnya mengenai poin persidangan. Poin persidangan yang pertama yaitu persidangan pada tanggal 12 November 2024. Di mana pada persidangan tersebut agendanya adalah pertambahan surat bukti serta saksi dari pihak penggugat. Pada persidangan tersebut, pihak penggugat mengajukan 2 orang saksi. Penggugat mengajukan tambahan surat bukti yang diberi tanda P19 hingga P21. Pihak tergugat menyerahkan lembar halaman yang kurang pada bukti surat T2. Pada persidangan tersebut yang hadir adalah pihak dari penggugat sendiri beserta kuasa hukum, beserta 2 orang saksi yang diajukan dari pihak penggugat, yaitu Pak Andi Budiono dan Ibu Lani Wijaya, sedangkan dari pihak tergugat sendiri yang hadir hanya kuasa hukum. Terus selanjutnya poin persidangan pada 12 November 2024 tersebut terdapat keterangan dari saksi, 2 orang saksi tersebut, di mana keterangan dari saksi Pak Andi Budiono sendiri, di mana beliau memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan jalan yang menjadi objek sengketa pada persidangan ini, di mana saksi membeli tanah tersebut sejak tahun 2009, membeli tanah tersebut dari orang yang bernama Pak Kaji sejak 15 tahun yang lalu. Jalannya sudah ada sejak Pak Andi Budiono membeli pekarangan di situ berbentuk tanah dan di seberangnya ada jalan yang berbentuk tanah hingga sekarang juga masih berbentuk tanah. Selama 15 tahun yang lalu tidak ada orang yang mengklaim tanah tersebut, namun pada saat Pak Andi Budiono akan mengajukan pinjaman ke bank menyatakan tidak bisa karena ternyata sudah ada SHM dari jalan tersebut, sehingga Pak Andi Budiono tidak bisa mengajukan pinjaman karena bertabrakan dengan SHM yang lainnya, seperti itu. Untuk keterangan selanjutnya, keterangan dari Ibu Lani Wijaya, di mana saksi mempunyai tanah yang ada disertifikatkan di daerah yang sama, berbatasan langsung juga dengan jalan yang dimaksud dengan objek sengketa. 1 tahun yang lalu beliau membeli tanah. Saat dibeli juga ada jalan di situ yang berbentuk semi tanah atau juga masih berbentuk tanah juga. Dari Ibu Lani Wijaya sendiri juga tidak mengetahui bahwa tanah di jalan tersebut sudah ada hak milik, dan baru mengetahuinya pada saat beliau akan mengajukan pinjaman ke bank. Dengan kasus yang sama seperti Pak Andi Budiono, beliau tidak bisa mengajukan
pinjaman ke bank karena bertabrakan dengan jalan yang sudah bersertifikat yang sudah ditetapkan sertifikat yang lain, seperti itu. Yang kedua yaitu poin persidangan pada 19 November 2024 dengan agenda tambahan bukti surat penggugat, tergugat, dan bukti para tergugat 2 intervensi. Pihak yang hadir yaitu ada penggugat hanya kuasa hukum dan tergugat 2 intervensi. Hasil sidangnya yaitu penggugat menyatakan cukup dengan bukti suratnya. Tergugat 2 intervensi belum siap dengan bukti suratnya, lalu pihak intervensi tidak membawa alat bukti yang berkaitan pada persidangan. Kemudian, para majelis hakim menjadwalkan ulang persidangan terkait tambahan bukti surat penggugat, tergugat, dan bukti surat para tergugat 2 intervensi yang merupakan kesempatan terakhir. Selanjutnya, kita akan membahas analisis mengenai sengketa tanah dengan perkara ini yang telah diproses di Petun Semarang dengan nomor perkara nomor 969-G-2024 Petun Semarang. Kasus ini diawali dengan gugatan dari penggugat yang merasa dirugikan akibat tidak dapat mendaftarkan HGU atas tanah yang ia miliki. Penggugat membutuhkan HGU tersebut untuk keperluan pengajuan peminjaman bank, namun terhambat oleh keberadaan sertifikat hak milik atas jalan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik melalui e-court sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dokumen gugatan tersebut diverifikasi oleh majelis hakim sebelum diterima secara formal. Kemudian penyampaian jawaban tergugat. Dalam persidangan pertama, tergugat menyatakan belum siap menyampaikan jawaban, lalu hakim memberikan kesempatan tambahan yang sesuai dengan asas audit el alteram partem, yaitu kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak. Pada sidang berikutnya, jawaban diajukan dan diverifikasi secara elektronik. Kemudian ada sidang pembuktian. Dalam sidang pembuktian, para pihak mengajukan bukti surat yang diverifikasi oleh hakim, bukti dari penggugat yaitu P1 sampai dengan P18, kemudian dari tergugat ada T1 sampai dengan T2, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keabsahan keputusan administrasi yang disengketakan. Selanjutnya ada putusan selah. Majelis hakim mengeluarkan putusan selah untuk mengabulkan permohonan intervensi ini. Penting untuk memastikan bahwa pihak yang berkepentingan dalam mengajukan sengketa diberikan haknya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses persidangan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai evaluasi yang dapat kami berikan terhadap perkara ini sesuai dengan hukum acara petun yang telah kami pelajari. Poin pertama yaitu mengenai kepatuhan terhadap prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Proses hukum acara dalam perkara ini menunjukkan penerapan asas-asas penting seperti asas kepastian hukum. Dalam setiap tahapan yang telah dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara petun yang ada. Selanjutnya mengenai asas transparansi, di mana dokumen persidangan tersedia melalui e-court sehingga transparansi terlaksana dengan baik dan dokumen dapat diakses oleh para pihak. Selanjutnya, yaitu poin kedua, mengenai efisiensi dengan e-court. Penggunaan e-court mempersingkat waktu pengiriman dokumen dan memudahkan akses bagi para pihak. Namun, sidang pembuktian tetap dilakukan secara tatap muka untuk memastikan keaslian dokumen fisik. Selanjutnya, mengenai poin yang ketiga yaitu keseimbangan hak para pihak. Majelis hakim memberikan waktu tambahan kepada tergugat untuk menyiapkan jawaban. Dengan ini menunjukkan penerapan asas keseimbangan dan fairness. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan yang dapat kami ambil dari observasi yang telah kami lakukan. Hukum acara yang diterapkan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam tahapan gugatan, jawaban, pembuktian, maupun putusan selah. Penggunaan e-court mempercepat proses administrasi perkara. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis terkait penundaan, perkara ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kepatuhan pada prosedur hukum dan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan transparan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua tentang hukum acara di PTUN. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa.